kawan-kawan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam selamat dan sejahtera buat kita semua. Semoga kawan-kawan mahasiswa dalam keadaan yang sehat, baik, ya, bahagia, ya. Tabungannya makin banyak setelah Lebaran. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan terkait review, ya, review proses, ya, bukan pada review materi. Ya. Kita review proses perkuliahan pendidikan kewarganegaraan selama 7 kali pertemuan, ya. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Ya. Setelah itu ada ujian tengah semester. Perlu saya tekankan kembali bahwa proses perkuliahan di setiap sesinya, di setiap pertemuannya akan ada 4 hal wajib yang tertera di e-learning dan teman-teman mahasiswa wajib mengikutinya. Yang pertama, keberadaan slide kuliah yang berbentuk PowerPoint ataupun PDF. Ya. Mengapa saya buat format PDF? Supaya size file lebih kecil, ya, sehingga menghemat kuota internet mahasiswa. Slide kuliah ini berisi ringkasan dari materi kuliah di setiap pertemuan. Dan mahasiswa bukan hanya sekedar buka kemudian ditinggalkan, tidak. Tapi harap dibaca. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keberadaan narasi, ya, modul perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di setiap sesinya sudah disajikan di sana. Ya. Filenya berbentuk dokumen, ya, Microsoft Word, ya, silahkan teman-teman baca. Bukan hanya diklik buka kemudian diabaikan, ditinggalkan. Baca. Ya. Tidak perlu dikebut dalam waktu semalam, ya. Barangkali saat hari ini bisa 1 halaman, besok 2 halaman, besok 3 halaman dan seterusnya. Pasti akan cepat selesai, ya. Kemudian yang ketiga, ya, komponen yang ketiga, unsur yang ketiga adalah adanya video penjelasan. Ya. Video penjelasan ini, ya, berupa rekaman. Ya. Rekaman yang nantinya teman-teman bisa simak kapan saja. Ya. Bisa disimak kapan saja, ya. Sambil tiduran. Ya. Tadi setelah baca slide-nya, setelah belajar baca narasinya, kok sebenarnya saya pengen memahami lebih dalam lagi, ya, diputar ulang nih video penjelasan. Karena link ini, link YouTube dan link Google Drive-nya tidak dibatasi oleh waktu, jadi teman-teman silahkan akses kapan saja. Bahkan menjelang ujian tengah semester atau menjelang ujian akhir semester, teman-teman masih bisa akses 3 komponen tersebut, ya. Slide kuliah, narasi, video itu bisa diakses kapan saja, ya. Bisa diakses kapan saja. Nah, yang keempat adanya forum diskusi, ya, yang disetting berdasarkan waktu tertentu. Ya. Mahasiswa hanya bisa akses setiap pekannya saja, ya. Misal di pertemuan ke-9, tentang waktunya mulai Senin tanggal 16 sampai Minggu tanggal 22 Mei 2022. Nah, itu disetting, ada settingan waktunya. Jadi mahasiswa yang tertinggal mengerjakan diskusi atau merespon diskusi, maka tidak akan bisa buka kembali. Maka yang perlu diingat bahwa forum diskusi itu ada batasan waktunya. Ya. Di pertemuan 1 sampai 7 masih bisa saya maklumi ketika teman-teman mahasiswa, Pak, saya lupa belum jawab diskusi karena kesibukan kerja dan lain sebagainya, akhirnya saya buka lagi. Kelas berikutnya saya buka lagi. Ada kelas lain saya buka lagi, gitu. Akhirnya penilaiannya berlarut-larut, saya nggak selesai-selesai menilainya karena membuka lagi lembaran yang lama, gitu ya, Mbak Dian Yuniarti, ya. Maka kalau sudah ada batasan waktunya di stop, ya, ditutup, ya, mulai pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15, sesi diskusi tidak akan saya buka lagi untuk perpanjangan waktu. Karena setiap sesinya, setiap topiknya, ya,
itu ada waktu selama 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi saya yakin untuk meluangkan waktu ya 15 menit atau 30 menit ya untuk menjawab atau merespon diskusi itu bukanlah hal yang berat gitu ya Mbak Sri, Mbak Sadia ya, Mbak Dian Juniati ya. Mengapa saya sampaikan bukan hal yang berat karena mahasiswa buka medsos sehari 2 jam aja betah gitu ya. Masa buka diskusi 30 menit tidak. Nah, ya maka perlu kita perbaiki lagi. Selain 4 komponen ini ada penugasan. Ya. Penugasannya tidak dilakukan di tiap sesi, di tiap pertemuan. Selama 1 semester hanya ada 4 kali penugasan, ya. 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS. Itu juga dibatasi oleh waktu. Jangan sampai terulang kejadian di sebelumnya untuk minta mengumpulkan tugas ya terlambat beberapa hari atau beberapa pekan ya yang akhirnya membuat saya lebih lama lagi untuk waktu penilaian. Oke ya, ingat ini. Kemudian kawan-kawan mahasiswa semua ya, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah keberadaan nilai asesmen. Ada 8 nilai asesmen yang tertera ya di sistem informasi akademik teman-teman mahasiswa. Dari ASN 1 sampai ASN 8. Ada perubahan yang di awal itu saya sampaikan bahwa di ASN 1 dan ASN 2 itu terkait partisipasi dan diskusi ya. Kemudian ASN 3 ada tugas, ASN 4 ada kuis, maka ke depan akan dirubah menjadi demikian ya. Bahwa ASN 1 dan ASN 2, ASN 3 ini mengalami perubahan. Kalau yang sebelumnya saya sampaikan di awal kuliah dulu ASN 1 ini untuk partisipasi kuliah ya. ASN 2 untuk diskusinya di e-learning, ASN 3 untuk tugas. Maka sekarang perubahannya demikian. Yang diskusi dan partisipasi nilainya akan saya masukkan di ASN 1 ya. Ini berisi kumpulan nilai dari diskusi 1 sampai 7 dan partisipasi teman-teman mahasiswa. Partisipasi ini misal saat sesi Zoom tanya jawab bisa, karena saat bagi kelompok diskusi kelompok aktif ya, dan lain sebagainya. Kemudian di ASN 2 ini nilai diambil dari tugas yang ada di pertemuan 1 sampai 7 ya. Hanya ada 2 tugas ya. Bisa di pertemuan 5 atau pertemuan 4 dan 7 atau pertemuan 5 dan 6. Untuk semester ini di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tugas tersaji di pertemuan 3 dan 7 ya. Seingat saya itu ya. Maka itu akan jadi nilai ASN 2 ya, ASN 2. Ada 2 tugas ya. Kemudian di ASN 3 saya isi nilai dari kuis ya, latihan soal ya. Latihan soal ujian tengah semester ya, itu yang dijadikan waktu itu saya jadikan kuis ya, Kemudian asesmen 4 berisi nilai ujian tengah semester ya. Jadi ASN 4 itu nilai tengah semester. Jadi yang kuis itu di pertemuan 7 itu ada kuis ya, Mbak Yosefita ya, Bu Arif Rizky ya, Sedia ya, Siti Rahayu, masih ingat ya kuisnya ya. Itu ada di asesmen 3 ya. Kemudian UTS. Begitu juga nanti di ASN 5, asesmen 5 ya. Itu nilai dari diskusi 9 sampai 7 berarti ada 7 kali diskusi ya. Jangan sampai terlewat. Kalau ada satu saja sesi diskusi yang tidak diikuti, maka
nilainya akan berkurang. Ya. Misal 7 kali nilainya 80 kali 7 ya. Ada satu sesi diskusi saja yang tidak diikuti, ya. Maka akan berkurang 80 poin, padahal pembaginya tetap sama, 7. Begitu ya, Sadiah ya. Oke ya, paham ya? Ya, anggukkan kepala kalau paham. Jadi jangan sampai terlewat gitu ya. Kemudian tugas ya, di asesmen 6 juga ada tugas ya. Tugas ini ada 2. Jadi seandainya hanya mengerjakan 1, ya berarti nilainya akan di bawah nilai minimal. Misal 2 tugas ini masing-masing dapat nilai 85 dan 95. Berarti dijumlah dibagi 2, ketemunya 90 gitu. Tapi kalau hanya mengumpulkan 1 saja ya nilainya 90 ya, yang 1 tidak mengumpulkan otomatis 90 tetap dibagi menjadi 2 ya. Akhirnya ketemu 45 ya. Nah, nanti nilainya di bawah nilai minimal 50 yang akhirnya membuat nilai akhir tidak muncul hurufnya ya. Jadi kalau ada nilai yang di bawah ASN, nilai asesmen yang di bawah 50 nanti tidak akan muncul nilai kualitatifnya. ABC-nya tidak akan muncul. Kemudian di asesmen 7 nanti akan ada kuis lagi menjelang ujian akhir semester ya. Semoga kuisnya juga triknya sama dengan kuis sebelum UTS ya. Jadi nggak jauh-jauh beda teman-teman mahasiswa ya. Oke ya, dan asesmen 8 adalah nilai ujian akhir semester. Oke, ringan. Jadi nanti akan muncul ya semua nilai. Jadi semua diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa di e-learning akan ada nilainya. Bagaimana kalau tertinggal? Ya, saya tidak bisa input nilai. Karena input nilai bisa dilakukan ya apabila ada unggahan dari mahasiswa. Tugas misalnya, terlambat ngumpul ya, ngirim ke WA saya ya, saya tidak bisa input nilai ke e-learning karena kolom nilai itu akan muncul apabila ada berkas unggahan dari mahasiswa. Oke, begitu ya, Mas Dwi Wahyu. Paham, Mas Dwi Wahyu? Anggukkan kepalanya dulu. Iya, Pak. Siap, paham. Oke, bagaimana Rafika? Paham, Rafika? Paham, Pak. Oke, sip. Ya. Jadi ini 8 asesmen yang ada di sistem informasi akademik. Ingat-ingat, apabila ada yang nilainya di bawah 50, akan berimbas pada nilai huruf yang tidak muncul di sistem informasi akademiknya. Ya, jadi kalau ada nilai di bawah 50, ya nanti nilai ABC-nya tidak akan muncul di sistem informasi akademik. Ya, nanti tampilannya seperti itu. Ini komposisinya ya. Asesmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, komposisinya berapa persen. Kemudian batas nilai minimalnya adalah 50 ya, semua 50. Dan semua saya centang, artinya semua unsur asesmen dari ke-8 ini akan saya gunakan. Nah, nanti apabila ada nilai yang di bawah nilai minimal, nanti nilai akhirnya, nilai huruf di sini tidak akan muncul. Ya. Tidak akan muncul. Nilai hurufnya tidak akan muncul. Nilai angkanya muncul, ya, misal 3, sekian. Ya. Tapi tidak muncul A atau B atau C. Karena apa? Ada salah satu unsur ya asesmen yang nilainya di bawah dari 50. Begitu ya. Jadi usahakan apabila menemukan nilai di bawah 50, segera konfirmasi ke dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah tersebut. Saya sangat menerima ya komplain atau menerima usul dari mahasiswa. Seperti saat ujian tengah semester ada mahasiswa yang tiba-tiba mati lampu gitu ya saat mengerjakan UTS. Saya cek di e-learningnya, ternyata yang bersangkutan baru mengerjakan selama 15 menit. Akhirnya saya kasih kesempatan untuk mengerjakan ujian ulang atau ujian susulan. Karena bisa dilacak, bisa saya buktikan di e-learning bahwa yang bersangkutan baru
login di e-learning mengerjakan UTS tersebut baru 15 menit. Nah, apabila ada mahasiswa yang ngaku, Pak, saya belum selesai mengerjakan, mati lampu, kemudian saya cek di e-learning, ternyata yang bersangkutan sudah mengerjakan selama 75 menit, ya, waktunya habis karena kelamaan ngerjainnya, ya itu tidak akan saya berikan ujian ulang. Jadi teman-teman mahasiswa yang menyampaikan ke saya terkait kendala jaringan ya saat mengerjakan ujian dan nanti saya cek di e-learning-nya ternyata beneran ada kendala karena baru mengerjakan berapa menit itu sudah log out, akan saya beri kemudahan untuk mengerjakan ujian. Nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Yang penting adalah tetap komunikasi dengan dosen pengampunya. Dan ini terbukti ya. Hampir di semua kelas yang saya ampu, ada 6 kelas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Universitas Mercubuana Yogyakarta, ada ya yang mengalami kendala seperti itu di masing-masing kelas, dan saya berikan kelonggaran untuk mengerjakannya. Ya, soalnya sama, waktunya juga sama, jadi fair, adil. Oke ya, ini terkait nilai di sistem informasi akademik ya. Bagaimana Mbak Dian Rahayu? Paham? Paham, Pak. Paham. Oke, terima kasih. Bagaimana Mbak Yosefita Ika Maharani? Paham. Oke, jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Ya. Nah, evaluasi tengah semester ya. Mohon maaf ini saya sampaikan secara terbuka. Jangan sampai ada yang sakit hati ya, apalagi tersinggung. Oh, jawaban saya ditampilkan, tidak ya, tidak ada maksud itu. Yang pertama ya, ada sebagian mahasiswa yang tidak ikut diskusi sama sekali ya. Tetapi pas ujian tengah semester muncul nih mengerjakan ya, nilainya muncul gitu. Maka yang saya input di sistem informasi akademiknya ya nilai UTS saja ya. Tidak ada nilai diskusinya. Itu masalah ya, masalah. Kemudian yang kedua, saya temukan jawaban diskusi yang copy paste dari internet sama persis, sama plek. Ini tidak hanya ada 1, 2, tapi puluhan jawabannya sama. Ada 6 kelas nih. Di sini di kelas A ditemukan jawaban ini. Kelas B saya baca kok ada jawaban ini. Kelas C ada juga ini. Ternyata sama, copy paste ya. Ketika dilacak sumbernya sama. Dan tidak ada upaya untuk memparafrasekan atau tidak memberikan posisinya, argumennya seperti apa ya terhadap pertanyaan pemantik di diskusi tersebut. Ya. Jangan sampai terulang kembali ya, jangan sampai terulang ya. Kemudian ada jawaban diskusi yang sama dengan mahasiswa lain. Wah ini jahat lagi nih ya. Jawaban temennya di hari Selasa itu dikopas, ditempel sama yang bersangkutan di hari Kamis. Jadi seakan-akan tidak terbaca karena yang hari Selasa sudah dijawab di atas gitu. Ini Kamis gitu ya. Nah, dia menganggap tidak akan terbaca atau tidak akan terdeteksi kalau kopas. Nah, jadi dosen pengampu sangat hafal betul mana jawaban diskusi yang kopas dan mana yang muncul dari pemikiran mahasiswa. Karena dosen tahu betul ya, nggak mungkin mahasiswa semester 1, semester 2 tahu istilah-istilah yang itu hanya akan disampaikan oleh para profesor, ya. Akan disampaikan oleh para pakar atau ahli. Ya. Tidak mungkin muncul dari yakin itu, yakin. Maka hindari copy paste ya, jangan hindari ya. Saya lebih senang apabila jawaban diskusi itu logis ya berdasarkan cara berpikir versi mahasiswa semester 2. Oke. Apalagi ini yang mau copy paste jawaban mahasiswanya, teman di satu kelas ya. Kemudian yang keempat ditemukan
tugas yang kosong. Kosong. Ada 2 tugas tapi mahasiswa tidak pernah mengerjakan. Tiba-tiba di ujian tengah semester itu muncul ya. Ngerjain UTS ada nilainya ya. Dan yang lebih sedih lagi nilainya di bawah standar minimal ya, di bawah kriteria ketuntasan minimal 50 tadi. Diskusi nggak ikut, tugas kosong ya. UTS-nya di bawah nilai minimal ya. Semakin sedih ini ya. Semakin sedih. Dan tidak pernah menghubungi dosen pengampunya ya. Dosen pengampunya. Saya juga kebingungan nyari mahasiswa ini ya, dari ratusan mahasiswa saya harus menghubungi gitu kan ya. Repot juga ya, maaf ya, repot juga ya. Maka berinisiatiflah ya. Kemudian ada yang terlambat nih mau ngumpulin tugasnya ya untuk pertemuan berikutnya, sesi-sesi berikutnya jangan sampai ada keterlambat. Usahakan meluangkan waktu sebentar untuk mengerjakan tugas. Karena tugas dari saya juga tidak memberatkan ya. Saya tidak pernah meminta mahasiswa untuk buat makalah ya 25 halaman tidak ya. Tugasnya enak ya, ringan ya, Utari ya, Butari ya, Bu Arif ya, Stefania ya. Nah, tugasnya ringan ya, enak ya Kak ya, tidak memberatkan ya. Tugasnya memberatkan nggak, Laras? Tidak, Pak. Oh tidak, oke, terima kasih ya, Mbak Dian Juniarti juga ya. Oke, nih teman-teman ada tugas yang kopas juga ya. Tugas kopas ya. Diminta untuk menyampaikan argumennya, dipaparkan di tugas tersebut, justru kopas dari internet ditempel ya. Dan masih ada sumbernya di bawahnya, celakanya tidak dihapus ya. Biasanya dari Brandly, Kompasiana gitu ya, Wikipedia gitu. Padahal di dalam diskusi dan tugas saya tidak pernah meminta untuk menjelaskan pengertian satu istilah tertentu ya. Jadi nggak perlu menjelaskan hak asasi manusia adalah, itu nggak perlu. Sudah basi ya apabila mahasiswa semester 2 hanya untuk menjelaskan pengertian ya. Sudah basi, sudah tertinggal ya. Harusnya selangkah lebih maju, mampu menganalisis ini hak asasi manusia yang sering dilanggar, buktinya ini, penyelesaiannya seperti ini ya, pencegahannya seperti ini akan lebih bagus. Ini mencerminkan cara berpikir jenjang pendidikan tinggi. Jadi stop ya. Mengerjakan tugas hanya menjelaskan pengertian itu pun copy paste ya. Sumbernya masih tertera itu di jawaban. Kemudian ada yang tidak ikut UTS ya diam saja ya, adem ayem itu juga ada ya. Hanya ikut UTS saja tanpa diskusi dan tugas juga banyak ya. Ada juga yang nilai UTS-nya di bawah 50 ya. Karena kendala jaringan, karena waktu itu ada kendala ya. Ada yang bercerita ternyata dibuka sama temennya dan dikerjakan sama temennya buat latihan iseng-iseng. Akhirnya saya beri kesempatan untuk memperbaiki selama yang bersangkutan berkomunikasi dengan dosen pengampu mata kuliah. Ya. Nah, inilah contoh jawaban diskusi yang dilakukan di luar forum diskusi yang sudah disediakan. Sehingga jawabannya tidak terbaca oleh mahasiswa lain ya, sebagai bahan diskusi dan tidak dinilai. Contohnya ini, ketika saya buat room diskusi, ya, saya sudah buatkan, ya teman-teman sudah merespon di sini, ada 24 respon jawaban, ya. Tetapi tiba-tiba ada mahasiswa yang muncul buat room diskusi sendiri, ya. Ada lagi yang muncul, ya. Sehingga ini tidak terlihat oleh teman-teman mahasiswa lain, ya. Karena teman-teman mahasiswa sudah fokus pada pertanyaan pemantik yang sudah saya buat, ya. Sehingga semua jawaban diskusi terrecord di sana, teman-teman bisa melihat jawaban si A, si B, bisa mengomentari jawaban si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Maka jangan sekali-kali membuat ruang diskusi tersendiri.
karena teman-temannya tidak bisa merespon. Saya akan terfokus menilai jawaban diskusi yang sudah terrecord di forum yang sudah disediakan. Jadi diskusi-diskusi di luar ya, room yang saya buat ya tidak saya nilai ya. Saya nilai. Karena repot nanti klik sini selesai klik sini repot. Berbeda kalau sudah terfokus di pertanyaan pemantik yang saya buat, saya tinggal klik, saya nilai berurutan, tinggal scroll menilai. Tapi kalau ada yang buat sendiri ya ini yang repot. Bahkan ada yang usul room persensi Pak gitu ya. Ini repot lagi ya nanti buat saya ya. Jangan sampai terulang kembali. Oke ya, Dian Rahayu, Dian Juniarti, Sri Rahayu, kalau paham Asyari anggukkan kepalanya dulu. Nah oke, jempol sip ya. Ambil di perjalanan ya, jempol sip. Oke, kemudian selanjutnya ini ya. Terindikasi jawaban diskusinya kopas, plagiat, mirip sama dengan internet jawaban mahasiswa lainnya tanpa ada parafrase, tanpa ada tambahan ya, tanpa menyimpulkan, tanpa memberikan argumen versi dirinya sendiri. Jadi kopas tempel gitu. Bahkan jawaban yang seperti ini saya temukan di kelas lain juga ada, di dalam satu kelas jawabannya sama ada, ya, dan lain sebagainya. Ketika saya iseng ketik kata kunci penangkapan, muncul nih penangkapan seseorang yang tidak berlandaskan hukum, kemudian pendidikan yang tidak merata, gitu. Ada 10 gitu jawabannya, terindikasi plagiat, jadi asal nempel copy paste ya. Oke ya. Ini nanti saya kasih skor berapa? Ini masih tertera kosong nih ya. Ya nanti biar diperbaiki ya. Jadi jangan sampai asal nempel gitu jawaban diskusi. Kalau asal nempel ya tidak menarik lagi untuk dipelajari ya. Kalau asal tempel tidak menarik lagi untuk dipelajari. Tidak menarik lagi untuk didiskusikan. Ini mohon maaf ya, yang jawabannya saya ambil untuk jadi contoh, bukan berarti menghakimi, toh saya tutup namanya, jadi tidak tahu ini jawabannya siapa ya. Nah, hanya saja menjadi pengingat kita bersama, jangan sampai jawaban diskusi kok kopas tempel gitu ya. Oke ya. Bahkan jawaban sama di nomor 2, urutan pertamanya adalah tidak membayar pajak, ini juga saya temukan banyak sekali. Ya. Sehingga mau menilai itu ngerasa bosan nih, ini kok ketemu lagi jawaban ini. Oke ya, Rahmat Setiaji, paham, anggukkan kepalanya kalau iya. Nah, oke, nggak usah malu-malu. 1, 2, 3. Anggukkan kepalanya. Nah, gitu. Oke ya? Oke, itu yang terkait diskusi ya. Ya, diskusi ya. Jangan sampai kopas lagi ya. Saya kasih reward bagi teman-teman mahasiswa yang bisa menemukan atau membuktikan jawaban diskusi atau tugas temannya itu ngopi paste dari miliknya atau internet, ada linknya, terbukti, valid, saya kasih reward 100 nanti di nilai diskusinya. Ya. Atau kalau merasa jawabannya dikopas sama temannya, langsung komentar saja. Ya ini jawaban saya dikopas sama ini loh, Mas jangan ngopas dong, dan lain sebagainya. Silahkan ya dengan bahasa akademis, tidak mengandung unsur sara atau tidak menyerang secara personal. Ketika ada pelanggaran akademis, ya kita luruskan dengan cara yang akademis juga. Oke, nah itu contohnya ya, contoh. Nah, ini mari kita ucapkan selamat dan kita harus bangga ya, karena ada 6 mahasiswa yang punya skor nilai UTS sempurna ya. Ada Laras Nartanti, ya, apakah hadir di Zoom saat ini ya?
Ini skornya 100 ya. Ngerjain UTS 100 ya. Ketika saya cross check di aktivitas diskusinya juga sangat bagus ya. Nilai diskusinya rata-rata 90, kemudian tugasnya juga bagus ya. Kuis di pertemuan 7 juga bagus ya. Jadi saya tidak ragu lagi bahwa ini adalah pekerjaannya sendiri. Bahkan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya juga terhitung efektif, cepat ya. Tidak mepet ya. Oke, selamat untuk Laras Nartanti. Ada juga Revita Dwi Agustina. Skornya juga 100 ya. Apakah hadir di Zoom saat ini? Nah, oke. Saya cross check juga diskusi tugas dan kuisnya juga bagus ya. Skornya sempurna nih 100. Yang ketiga yang dapat nilai 100 ada Elisa Lutfiani. Hadir nggak di sesi Zoom saat ini ya? Oke. Ini skornya 100. Kemudian ada juga Wahyu Nur Kayatun, skornya 99 ya. Ada Karis Meli Andriani, skornya juga 99. Ada Dian Rahayu ya. Mana Dian Rahayu? Nah, oke, selamat Dian Rahayu ya. Nah, skornya 99 Dian Rahayu ya. Dan saya cek di, ya, oke, pertahankan ini Mbak Dian Rahayu ya. Dian Rahayu. Di diskusinya juga bagus Dian Rahayu, tugasnya juga tertib ya Mbak Dian Rahayu ya. Kemudian kuisnya juga bagus. Jadi ada progres ya. Mengerjakan kuis buat latihan ternyata bermanfaat di UTS-nya, nilainya juga. Oh, selamat Mbak Dian Rahayu. Selamat Karis Meli Andriani, mana nih? Oke, Wahyu Nur Kayatun, mana nih, ada nggak? Elisa Lutfiani, Revita Laras. Dian Rahayu dari kelas mana Dian Rahayu? 11A1, Pak. Manajemen? Iya. Manajemen 11? A1. A1. Oke, ini prestasi ya Mbak Dian Rahayu. Barangkali besok ujian akhir semesternya 100. Mengapa ada nilai 100 dan 99? Karena soal ini acak ya. Bobot nilai masing-masing soal ada yang berbeda, ada yang 1, ada yang 2 ya, tergantung dari kerumitan soal tersebut. Dan saya pastikan yang mendapat nilai 99 ini hanya salah satu nomor saja. Oke ya, selamat ya. Oke, kita kasih jempol dulu ke Mbak Dian Rahayu dan kawan-kawan. Mana jempolnya? Tunjukkan jempolnya buat Mbak Dian. Ayo, 1, 2, mana jempolnya? Jempolnya buat, wah Mbak Laras nggak kasih jempol nih, nggak rela kalau Mbak Dian Rahayu nilainya 99. Sadiah, mana nih jempolnya? Asari, mana nih jempolnya? Tunjukkan jempol terbaiknya nih. Belum saya screenshot. 1, 2, 3. Ini spesial buat Mbak Dian Rahayu. Nah, ya. Oke, terima kasih Laras, Sadia, Asyari, Stefani, dan kawan-kawan lain yang sudah kasih ucapan selamat buat Mbak Dian Rahayu. Oke ya, teman-teman semua, meskipun ada yang memperoleh nilai 100 dan 99, tetapi saya kalau ini terharu ya, terharu karena nilainya bagus. Saya ada perasaan sedih ya. Karena ada mahasiswa yang nilai UTS-nya 27, ada yang 35, ada yang 41, ada yang 45, banyak yang di bawah standar minimal 50. Ketika saya cross-check pada teman-teman yang nilai UTS-nya rendah, ternyata diskusinya tidak aktif. Ternyata tugasnya tidak lengkap. Ternyata saat mengerjakan kuis juga tidak ikut mengerjakan. Jadi ini dua perasaan yang berbeda ketika melihat 6 nama ini. Saya terharu bangga, tetapi saya juga sedih juga ketika ada teman-teman mahasiswa yang skornya masih di bawah 50. Banyak ya, tetapi tidak
lebih dari 10% ya. Bagi saya sudah banyak ya. Tidak lebih dari 10%, tetapi bagi saya sudah. Nanti untuk teman-teman mahasiswa lainnya ya, mari kita tingkatkan ya, pemahaman kita terhadap materi kuliah kita ya, terhadap ujian kita, terhadap aktivitas kita ya, terhadap penugasannya lebih serius lagi. Sehingga yang 10% ini bisa tuntas hilang, tidak ada yang di bawah nilai minimal 50 di seluruh asesmen. Oke, begitu ya teman-teman mahasiswa. Itu review, refleksi ya, proses perkuliahan dari pertemuan 1 sampai ujian tengah semester. Apabila ada pertanyaan, nanti dapat kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih ya. Sampai jumpa pada kesempatan yang lebih berbahagia, lebih ceria, lebih semangat lagi. Tunjukkan senyum terbaiknya dulu sebelum saya akhiri. 1, 2, 3. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.